Karena tidak semua oli mesin itu support untuk mesin berturbo, Mbak. Untuk milih oli itu tidak melulu harganya harus mahal, Mbak, tapi kita harus tahu dulu kriterianya, spesifikasinya seperti apa. Karena saya menggunakan mesin diesel dan bahan bakar saya biosolar, saya turut memperhatikan TBN-nya itu tadi, Mbak, total base number, poinnya berapa. Semakin tinggi semakin baik, Mbak. Oli itu tidak rusak secara prematur, tidak rusak secara dini, gara-gara oli ini bekerja keras untuk melawan asam dan membersihkan kotoran yang ada di mesin kita gitu, Mbak. Kalau olinya tidak mampu meredam asam itu dengan baik, maka oli itu cepat rusak prematur. Jadi belum waktunya rusak sudah rusak, karena oli tersebut tidak mampu meredam asam yang cukup tinggi itu. Ditambah lagi penggunaan bahan bakar kita yang cukup deso, termasuk saya menggunakan bahan bakar biosolar. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi TBN-nya dari Deltaloop ini. Kalau tidak salah itu, halo Mbak YouTube, ketemu lagi bersama saya. Tapi kali ini saya tidak bahas tutorial atau DIY. Saya rencananya mau review oli yang saya pakai. Tapi ingat, Mbak, perlu diingat dan saya tegaskan, video ini tidak dibayar oleh produk yang saya review ini, tidak ada endorse. Jadi ini adalah review murni apa adanya versi saya, tanpa bermaksud mendiskreditkan atau menjelek-jelekan atau terafiliasi atau membagus-baguskan produk tertentu. Oke, Mbak? Jadi review ini adalah review apa adanya, review oli apa adanya versi saya. Tonton terus, jangan di skip-skip. Terima kasih, Mbak. Jos pokoknya, Mbak. Halo Mbak YouTube, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar semua Mbak YouTube, sedulur saya, viewer saya, subscriber saya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti yang di awal pembukaan video saya ini, saya ingin menjelaskan atau saya ingin mereview sebuah produk oli yang saya pakai hingga kini di mobil Panther saya. Tentunya sudah tidak asing bagi mbah-mbah sedulur saya yang sudah pernah nonton video-video saya sebelum-sebelumnya. Pasti sudah tidak asing lagi, sudah tidak bertanya-tanya lagi, oli apa sih Mbah yang dipakai? Tidak, karena kebetulan juga bisa kelihatan di sini ya Mbah. Jadi oli yang saya pakai adalah oli Deltaloop, produk Deltaloop, serinya yang multipurpose SAE 40 Mbah, yang khusus buat diesel ya Mbah. Tapi awalnya saya mau ingetin dulu ya, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak dibayar oleh produk ini, tidak di-endorse, jadi review ini apa adanya tanpa bermaksud menjelek-jelekan atau membagus-baguskan produk-produk tertentu. Jadi ini versi saya Mbah. Mungkin tidak sama dengan Mbah yang alami atau yang ada di di mobil atau kendaraan Mbah ya. Jadi oli ini cukup membuat saya menjadi kecanduan. Makanya saya tidak berganti-ganti merek oli semenjak saya tahu oli ini. Jadi biar nggak bertele-tele gini loh Mbah, kenapa oli ini mau saya review. Oli Deltaloop ini menurut saya cukup baik, terutama di mesin mobil berumur seperti mobil saya ini Mbah. Mobil saya ini produksi tahun 2008, sekarang ini sudah tahun 2021. Ya hitung sendiri sudah berapa tahun. Nih mobil ini kita dapatnya second Mbah, tidak dapat beli baru. Jadi dulu ceritanya saya itu menggunakan merek, nggak apa-apa saya sebut aja ya Mbah ya. Dulu saya itu pakai Castrol Magnetic. Pertama kali kita dapat mobil ini kita pakai Castrol Magnetic ya, dengan harapan saya itu tadi dia lengket sempurna di mesin ya Mbah. Namun karena ternyata Castrol itu cukup banyak produk palsunya pada saat itu ya Mbah, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi saya tidak lama saya pakai Castrol itu, saya beralih ke Meditran SX ya Mbah kalau nggak salah.
Meditran SX. Setelah itu tidak lama saya ganti lagi ke Shell Rimula. Terus saya ganti lagi ke Meditran SX Bio yang khusus biodiesel, karena saya kebetulan memang pakainya biodiesel solar biasa, tidak pakai Dektat ataupun Dex. Sampai akhirnya saya tertarik dengan produk ini, Mbah. Saya tertarik karena saya lihat ada video yang menunjukkan alat peraga tentang oli ini, bahwasanya oli ini tuh bisa lapisan filmnya bisa sangat lengket sempurna, Mbah, sangat baik sekali. Nanti videonya coba saya lampirkan di sini, mudah-mudahan tidak kena klaim hak cipta. Jadi dalam kondisi mesin menyala dan tidak komponen yang berputar itu tidak terendam oleh oli, namun lapisan film itu masih bisa melapisin dengan sangat baik, Mbak. Itu yang bikin saya penasaran dengan oli ini. Ya walaupun harganya tidak murah juga nih oli, tapi bagi saya itu no problem lah untuk perawatan kendaraan saya satu-satunya ini, Mbak. Jadi daripada nanti sayang-sayang pengen beli ori murah jadi malah jebol mesin, ya kan, Mbak. Lebih baik kita perawatannya dimaksimalkan dari olinya itu sendiri, Mbak. Terutama ya oli. Saat ini kita bahas oli. Jadi karena saya penasaran, saya coba googling, saya juga coba di forum-forum painter, sharing-sharing di sana bagaimana reviewnya. Ternyata memang banyak yang terpesona mungkin gitu, Mbak. Banyak yang salut dengan oli ini. Yang tadinya mesin suaranya berisik menjadi sedikit agak adem halus. Terus yang tadinya asap-asap yang kerap dikatakan ngobos, yang aneh-aneh itu, ya saya nggak ngerti lah. Banyak banget orang yang senang banget mengobos-ngoboskan, padahal ngobos itu sendiri saya sampai sekarang belum bisa menjelaskan definisinya apa. Tapi intinya asap-asap yang keluar dari lubang pengisian oli dan dipstick oli, bahkan di selang pernapasan itu berkurang, Mbah, berkurang gitu. Jadi saya putuskan saya beli oli ini, Mbah. Akhirnya dapat. Pada saat itu harganya memang tidak murah, sekitar 372.000. Nah, alhamdulillah sekarang saya dapat harganya 350 ribuan di official store Delta Loop. Jadi toko resminya, Mbak, ya. Jadi kita tidak takut untuk produk palsu lagi, karena saya langsung beli di official store-nya, di toko resminya. Kalau memang Mbah nanti pengen tahu toko online-nya di mana, silahkan nanti saya lampirkan linknya di kolom deskripsi. Di sana ada, nanti tinggal disesuaikan aja dengan ongkos kirimnya, Mbak. Gitu. Untuk membedakan produk asli dan produk palsunya, Mbak, sebenarnya saya sudah mencoba mengkontak pihak Delta Loop Indonesia, namun sampai saat ini belum ada balasan. Mungkin mereka terlalu sibuk ya, Mbah, ya, dengan produk yang josnya ini. Jadi sebenarnya saya itu mau bertanya bagaimana cara membedakan produk yang asli Delta Loop ini dengan produk yang oplosan atau aspal. Nanti setelah saya dapat jawabannya, saya akan publish videonya. Mudah-mudahan direspon oleh Delta Loop Indonesia, bahwasanya Delta Loop ini sebenarnya olinya itu termasuk fenomenal sekali. Terlebih di daerah Sumatera, di tempat saya di Kabupaten Langkat itu, di Stabat. Saya kira oli ini tidak dikenal orang, Mbah, di sana. Justru ternyata di sana itu oli ini ya, sudah lebih dulu terkenal daripada di Bogor ini tempat saya tinggal. Jujur aja, Mbak, di Bogor ini oli Delta Loop itu masih namanya belum terkenal ya, Mbak. Jadi orang itu kalau kita sebut, Mbak, Bang atau Koh jual Delta Loop, nah masih begitu. Jadi itu sangat disayangkan sebenarnya ya. Tapi ya maklumlah, mungkin karena memang dia tidak ada iklan di media massa, media elektronik, jadi agak sulit dikenal orang. Mungkin melalui review-review seperti ini mungkin bisa dikenal orang. Dan sekali lagi, Mbak, saya tidak bermaksud mendiskreditkan atau menjelek-jelekan produk lain, produk tertentu, atau membagus-baguskan produk yang sedang saya pakai, tidak. Ini hanya review yang saya alami. Jadi setelah saya pakai, Mbak, oli ini saya rasakan manfaatnya.
Interval pemakaiannya pun cukup lumayan panjang ya Mbak, bisa sampai kemarin itu saya hitung-hitung hampir 10.000 kilometer ya Mbak, di atas 8.000 masih bisa dipakai, masih cukup baik lah Mbak ya, walaupun ya tidak disarankan sebenarnya sampai selama itu, tapi intervalnya cukup bisa sampai panjang. Ditambah lagi begini Mbak, ditambah lagi dia TBN-nya ini, total base number, itu lumayan tinggi Mbak, 10,9. Anggap aja lah kita bulatkan 11 poin total base numbernya. Nah, fungsi dari total base number ini kalau saya tidak salah dari literasi yang saya baca, yang saya kutip, fungsinya ini untuk menetralisir asam yang disebabkan oleh kontaminasi dari hasil pembakaran mesin ya Mbak. Jadi hasil pembakaran mesin itu tidak jarang, bahkan mungkin sering sekali gasnya itu lolos masuk ke ruang crankcase atau ruang pelumasan oli. Jadi sampai ke bawah situ asamnya itu, kalau olinya tidak mampu meredam asam itu dengan baik, maka oli itu cepat rusak prematur. Jadi belum waktunya rusak sudah rusak, karena oli tersebut tidak mampu meredam asam yang cukup tinggi itu. Ditambah lagi penggunaan bahan bakar kita yang cukup deso, termasuk saya menggunakan bahan bakar biosolar. Jadi dibutuhkan memang oli yang mampu meredam asam itu. Jadi untuk milih oli itu tidak melulu harganya harus mahal Mbak, tapi kita harus tahu dulu kriterianya, spesifikasinya seperti apa. Nah, kalau saya pribadi sih Mbak, di samping memperhatikan api servisnya, karena saya menggunakan mesin diesel dan bahan bakar saya biosolar, saya turut memperhatikan TBN-nya itu tadi Mbak, total base number, poinnya berapa. Semakin tinggi semakin baik Mbak. Memang ada yang lebih tinggi dari ini, contohnya saya sebut lagi Mbak, karena saya tidak mau saya dibilang nanti berpihak atau dibayar gitu ya Mbak oleh produk ini, enggak, karena memang sama sekali tidak dibayar. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi TBN-nya dari Deltaloop ini. Kalau tidak salah itu mobil Delvac MX, kalau tidak salah itu di atas 11 poin malah Mbak ya TBN itu. Waduh, jos sekali harusnya itu oli. Itu jos sekali. Namun saya belum pernah coba karena saya sudah terlanjur cocok dengan oli ini Mbak. Makanya saya tidak coba ganti-ganti lagi gitu loh Mbak. Sekalipun saya penasaran, saya tidak tergoda gitu, karena saya sudah cocok dengan oli ini gitu Mbak. Jadi di samping kita memperhatikan api servis, SAE-nya, untuk khusus pengguna mesin diesel apalagi dengan bahan bakar biosolar seperti saya, perhatikan juga TBN-nya Mbak. Karena nilai TBN ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan oli itu untuk menetralisir asam di dalam mesin dan mempengaruhi interval penggantiannya, usianya Mbak, gitu maksudnya. Jadi dengan kemampuannya menetralisir asam yang baik, jadi usia oli itu bisa lebih panjang. Mungkin yang tadinya di bawah 3.000 Mbak, bisa di atas 3.000. Kenapa saya bilang bisa di bawah 3.000 gini Mbak? Kita tidak tahu persis kondisi dalaman mesin kita itu seperti apa, apakah kotor apakah bersih, kecuali mobil baru ya Mbak, kecuali mobil baru. Nah, ditambah lagi kita tidak pernah turun mesin, jadi kita tidak pernah tahu dalamannya seperti apa. Jadi untuk itu kenapa TBN ini menjadi perhatian bagi saya Mbak. Ya, saya tidak bermaksud untuk menggiring opini, saya tidak bermaksud untuk membagus-baguskan atau menjelek-jelekan. Di sini hanya pendapat saya pribadi. Jadi kenapa itu penting menurut saya TBN itu ya Mbak? Karena kemampuannya untuk meredam asam, menetralisir asam itu tadi, sehingga usia oli ini menjadi panjang. Nah, kondisi mesin kita kotor, tidak pernah dilakukan engine flush dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi dari kualitas oli dan kemampuannya dalam melumasi mesin. Terlebih lagi mesin yang sudah berturbo, tolong Mbah, please, kalau memang kita niatnya mau mengedukasi, tolonglah kasih masukan, kasih sharingan itu yang benar-benar tujuannya untuk tidak menjerumuskan. Karena tidak semua oli mesin itu support untuk mesin berturbo Mbah, ya.
Itu perlu diingat juga Mbak. Bahkan di produk-produk oli tertentu, di produsen oli tertentu itu sampai dia mengemblem-emblemkan ada turbonya Mbak. Misalnya merek bla 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 turbo diesel gitu, sampai dia mengemblem menyantumkan ada turbonya gitu sebagai pertanda bahwasanya oli ini bisa untuk mesin berturbo atau khusus untuk mesin berturbo gitu. Karena perlakuan untuk turbo charger sendiri itu berbeda Mbak, baik perlakuan cara penggunaannya, baik perlakuan cara pelumasannya terutama, bahkan pendinginannya ini, karena dia punya mekanisme pelumasan dan pendinginan sendiri. Jadi jangan sampai kita termakan bahwasanya pakai oli apa aja bisa di kendaraan berturbo. Itu sangat menurut saya salah ya Mbak ya, tidak tepat. Jadi untuk mesin berturbo itu ya kita gunakan oli yang memang didesain untuk mesin berturbo. Dan seperti apa spesifikasi oli yang untuk mesin berturbo itu saya tidak bisa jelaskan karena saya bukan pakar, saya hanya user, hanya pengguna, jadi saya tidak bisa menjelaskan seperti apa. Mbah nanti tinggal bisa googling sendiri atau cari di video-video YouTuber lain. Intinya tidak semua oli mesin bisa diaplikasikan ke mesin yang sudah memiliki turbo charger gitu Mbah. Kesimpulannya Mbah, kita di penghujung video kita masuk ke kesimpulannya. Apapun merek oli mesin yang Mbah pakai, kalau saran saya, apabila umur mesin sudah lebih dari 10 tahun, tidak pernah dilakukan engine flush, tidak pernah turun mesin, dan ya intinya kita tidak tahu dalaman mesin kita itu kondisinya kotor atau bersih, lebih baik carilah oli yang memiliki total base number atau TBN poinnya itu yang di atas 10 ya Mbah kalau bisa. Itu untuk menjaga agar kualitas pelumasan itu bekerja dengan baik seterusnya Mbah. Minimal interval penggantian oli bisa dijaga sampai ke 3000 km-nya gitu loh Mbah. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita lakukan engine flush dengan cairan khusus ya Mbah, secara rutin. Kalau untuk cara engine flushnya mungkin ada di video saya sebelumnya, silahkan cari aja. Jadi gunanya engine flush itu untuk meluruhkan atau merontokkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin sehingga nanti ikut terbuang ketika kita penggantian oli gitu Mbak. Jadi diharapkan dengan melakukan engine flush itu kotor-kotoran tadi yang terlalu banyak bisa berkurang walaupun tidak sepenuhnya bersih gitu Mbak. Jadi minimal bisa mengurangi sehingga kemampuan oli deterjen oli, kemampuan oli membersihkan mesin itu bisa terlaksana dengan baik, dan oli itu tidak rusak secara prematur, tidak rusak secara dini, gara-gara oli ini bekerja keras untuk melawan asam dan membersihkan kotoran yang ada di mesin kita gitu Mbak. Semoga video saya ini bisa dipahami. Ini hanya review Deso dari saya, tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan produk tertentu atau membagus-baguskan produk yang saya pakai, tidak, karena video ini tidak saya bayar. Karena video ini tidak dibayar oleh produk yang saya review, tidak ada endorse, ini hanya review apa adanya, Deso sekali, mungkin sangat tidak berguna dan tidak bermanfaat. Jadi saya harap kritik dan sarannya, mohon masukannya juga untuk video apa selanjutnya yang kira-kira saya akan bikin. Tapi saya punya project gini Mbah, mudah-mudahan direstuin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya project selanjutnya untuk membuat video perbandingan melakukan carbon clean menggunakan cairan chemical yang harganya mahal, itu keefektivitasannya seperti apa. Nah, saya nanti mau ke sana, cuman kita lihat waktu dan kesempatannya dulu, mudah-mudahan bisa direstui, nanti saya bikin. Karena begini Mbak, karena banyak sekali orang-orang bertanya juga, banyak sekali orang-orang bertanya tentang masalah carbon clean. Carbon clean dengan biaya yang tidak murah, dengan cairan chemical yang tidak murah, itu apakah efektif atau tidak? Sampai sejauh ini belum ada pembuktiannya. Nanti saya mau lakukan pembuktian seefektif mana, lebih efektif mana kita melakukan pembersihan kerak karbon secara manual atau dengan
cairan chemical yang harganya wow fantastis di atas 1 juta mbah. Oke, akhir kata saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kritik sarannya, jangan lupa dukung bila bermanfaat, di share, di like dan di komen kritik sarannya saya tunggu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.